tetap sukacita ya. Nah, hari ini kakak mengajak adik-adik semua CGM. Nah, sebelum mulai CGM, yuk kita sama-sama meniru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amen. Nah, semoga dengan meniru nama Tuhan kita semua bisa mendapatkan sukacita yang sejati. Nah, sebelum kita mulai bernyanyi, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Dikau gembala yang sejati. Kau tiasa menjaga dan merawat kami. Tuhan, dapatkan CGM hari ini. Tuhan, dapatkan setiap hidung yang kami nyanyikan. Tuhan, setiap cerita yang kami dengar boleh membawa kami ke dalam Tuhan sendiri. Tuhan, dapatkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mendengar setiap perkataan Tuhan. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan juga sudah mengenal nama Tuhan. Nah, selanjutnya yuk sama-sama kita mulai bernyanyi. Tangan lakukan perintah Tuhan, kaki lari di jalannya, telinga hanya dengar Tuhan, bibir memuji Tuhan. Untuk Yesus, aku tetap setia. Untuk Yesus, sebab Dia tersalib untukku. Mata suka baca Alkitab, lutut untuk sembah Allah, pikiran belajar firman-Nya, hati percaya Tuhan. Untuk Yesus, aku tetap setia. Untuk Yesus, sebab Dia tersalib untukku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, karena Dikau menjadi Allah yang terus menyertai kami. Makasih Tuhan, oh hari ini kami bisa ada di tempat ini Tuhan, semua karena belas kasihan-Mu. Berkatilah Tuhan hari ini, Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami menjadi telinga seorang murid. Berkati hati kami Tuhan menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan terima kasih. Amin. Jadi hari ini Kak Vita mau cerita tentang karakter tulus. Karakter tulus judulnya itu adalah Panala. Dikisahkan pada zaman dahulu ketika orang Israel dipimpin oleh raja yang bernama Ahab, istrinya bernama Isabel. Suami istri ini melakukan dosa di hadapan Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala. Bukan hanya mereka menyembah berhala, tetapi mereka ini memimpin orang Israel ini juga menyembah berhala. Akhirnya Allah ini murka kepada Ahab ini. Allah membangkitkan raja lain, yaitu bernama Yehu. Jadi Yehu ini diperintahkan oleh Allah untuk membunuh semua keluarga Ahab. Selain membunuh keluarga Ahab, Allah juga memerintah Yehu untuk membakar atau membasmi semua berhala yang ada yang dibuat oleh keluarga Ahab ini. Kemudian Yehu ini membunuh semua keluarga Ahab, tapi Yehu tidak membakar atau tidak memberantas habis berhala-berhala yang miliknya Ahab. Yehu masih menjadi orang yang menyembah patung lembu emas. Akhirnya Allah juga murka kepada Yehu. Allah membuat bangsa Aram itu adalah musuh bangsa Israel, untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan orang Aram ini bisa merebut bagian-bagian yang ada di sekeliling Israel. Jadi kota-kota Israel itu direbut oleh bangsa Aram. Kemudian karena Yehu ini membuat hati Allah tersakit, Allah tidak mengasihi Yehu. Akhirnya anaknya Yehu namanya Yoahas. Yoahas ini bangkit menggantikan ayahnya sebagai raja. Yoahas ini juga sama seperti bapaknya Yehu. Dia juga menyakiti hati Allah dengan menyembah berhala-berhala. Bahkan dia sama seperti bapaknya itu. Jadi akhirnya karena Yoahas ini juga tidak mengasihi Allah dengan sepenuh hati, Allah
Allah juga membangkitkan orang-orang Aram ini untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan setiap peperangan yang ada, bangsa Israel ini selalu mengalami kekalahan. Bukan karena Allah ini tidak bisa membuat orang Israel itu menang, tapi karena orang Israel ini menyakiti hati Allah, akhirnya Allah tidak bisa menyertai bangsa Israel ini. Karena Yoas juga sama menyakiti hati Allah, akhirnya Allah membangkitkan anaknya menggantikan Raja Yoas, yaitu bernama Yoas. Nah, Yoas ini sebenarnya sama juga seperti raja-raja sebelumnya, seperti bapaknya, seperti kakeknya. Dia juga sama, masih menyembah patung lembu emas itu, sehingga dia membuat hati Allah itu sakit. Sebenarnya dia sebagai raja, dia seharusnya tahu bahwa dia harus memimpin bangsa Israel ini untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, untuk menyembah hanya kepada Allah Israel. Namun karena dia menyimpang dan dia mengasihi Allah hanya dengan tidak dengan sepenuh hati, akhirnya Allah juga tidak suka kepada Yoas ini. Allah tidak menyertai Yoas, tapi ada satu nabi yang disertai oleh Allah, yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah nabi yang selalu menuntun bangsa Israel, memperlihatkan kepada bangsa Israel saat mereka mau berperang bersama bangsa Aram. Sehingga ketika mereka berperang bersama bangsa Aram, orang Israel ini selalu menang karena Allah itu menyertai orang Israel melalui Nabi Elisa. Nah, karena Nabi Elisa ini mendapat pimpinan Allah, satu ketika Nabi Elisa ini jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, Raja Yoas ini, Raja Israel ini bingung. Bagaimana caranya orang Israel ini bisa menang perang terhadap bangsa Aram karena tidak ada petunjuk dari Allah. Kemudian Raja Yoas ini pergi mengunjungi Nabi Elisa ini. Ketika dia berkunjung kepada Nabi Elisa, dia melihat Nabi Elisa sedang sakit, dia menangis. Sebenarnya dia menangis bukan karena dia kasihan kepada Nabi Elisa ini, tapi dia menangis karena dia merasa bahwa dia akan kalah, bangsa Israel akan kalah karena tidak penyertaan Allah. Kemudian pada saat itu Nabi Elisa berkata, karena dia melihat Raja Yoas ini menangis, dia berkata kepada Raja Yoas untuk mengambil busur beserta anak panah. Ketika sudah diambil, Nabi Elisa ini berkata kepada Raja Yoas untuk membuka jendela dan memanah. Saat itu Raja Yoas ini memanah 3 kali. Pada saat dia memanah 3 kali, Nabi Elisa itu memarahi Raja Yoas ini. Dia berkata, mengapa hanya memanah 3 kali? Seharusnya kamu memanah 5-6 kali, supaya kamu bisa memberantas atau menang dan mengambil semua bagian yang miliknya Aram. Karena tadi kan bangsa Aram sempat mengambil bagiannya Israel. Tapi karena Raja Yoas hanya memanah selama 3 kali, Nabi Elisa berkata bahwa dia hanya menang selama 3 kali itu. Dan terbukti karena Raja Yoas itu hanya memanah selama 3 kali, akhirnya Raja Aram itu walaupun dikalahkan oleh Raja Yoas, tapi beberapa kota yang awalnya direbut oleh Raja Aram tidak bisa direbut kembali oleh Raja Yoas. Nah, adik-adik sekalian, seharusnya Raja Yoas itu bisa mendapatkan seluruh bagian dari Israel, seluruh bagian yang telah direbut oleh Raja Aram itu. Tapi karena Raja Yoas tidak dengan segenap hati mengikuti Tuhan, akhirnya dia juga tidak dengan segenap hati melakukan perkara itu. Adik-adik sekalian, ketika kita mau melakukan sesuatu, belajarlah dengan segenap hati. Belajarlah untuk melakukan segala perkara dengan sepenuh hati kita. Kita mencurahkan setiap perhatian kita kepada perkara yang kita lakukan. Adik-adik sekalian, kita belajar dari bagaimana cerita hari ini, bagaimana raja-raja Israel tidak mendapatkan pernyataan Tuhan karena mereka tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Untuk itu selama 1 minggu ini kita ngajak nih kita belajar 3 perkara. Yang pertama, kita harus belajar bersungguh-sungguh. Ketika kita melakukan sesuatu, harus belajarlah bersungguh-sungguh, melakukan perkara itu dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita harus belajar untuk menyelesaikan tugas kita. Dan contoh nih, ketika kita disuruh untuk mencuci piring, kita harus mencuci piring sampai bersih, sampai kita taruh ke tempat piring. Harus melakukannya sampai selesai. Yang ketiga, kita perlu menjadi orang yang membagi waktu. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk makan, dan ada waktu untuk berdoa menyeru nama Tuhan.
Selama 1 minggu ini, Kak Vita ngajak kita untuk melakukan 3 perkara ini. Men, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita, sekarang kita mau menghafalkan firman Tuhan. Ikutin Kak Vita ya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah menghafalkan ayat. Nah, Kak Vita punya pertanyaan nih. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama nih. Nabi Elisa itu menyuruh kepada Raja Yoas itu untuk melakukan apa? Melompat, memanjat pagar, atau memanah? Nah, dijawab ya. Pertanyaan kedua. Dalam cerita yang pertama kali, raja siapa nih? Kepada raja siapakah Allah murka? Yang pertama kali ya. Jadi raja siapa nih yang pertama kali di dalam cerita tadi? Ketiga, siapakah nih, karena Allah murka tadi kepada raja yang tadi, siapakah yang diangkat menjadi raja? Yang ketiga nih, raja yang kedua tadi yang diceritain siapa namanya? Yang keempat, apakah Tuhan tidak bisa menjaga orang-orang Israel untuk menang terhadap orang Aram atau bagaimana? Nah, yang terakhir, yang paling gampang nih, benar atau salah? Ketika aku takut, aku menangis karena Tuhan tidak bisa menolong aku. Nah, puji Tuhan. Jadi adik-adik, pertanyaannya bisa dijawab di rumah ya, bersama orang tua, kakak, atau teman sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih.